Oke, jadi selamat sore teman-teman, bahwa kita akan melanjutkan saat ini, yaitu bagaimana teknik-teknik kita menguasai tools atau aplikasi yang mendukung terhadap riset kita ya. Dan perlu diketahui bahwa ini barangkali saya tidak nanti menemukan di e-learning, tetapi saya langsung ke aplikasi, karena memang ini ada gangguan koneksi sepertinya. Nah, saya akan membahas atau mengulangi lagi dari materi atau apa yang telah saya sampaikan kemarin, yaitu bagaimana mencari sebuah literatur review, ya, mencari literatur menggunakan public or Paris. Saya harapkan teman-teman ini udah siap ya, saya katakan udah siap ini untuk apa namanya tuh, mengaktifkan public or Paris-nya. Ya, kita aktifkan. Kita aktifkan share. Ya, ini saya sudah aktifkan. Nah, perlu diketahui bahwa public or Paris ini sebetulnya ini adalah tools untuk mencari ya. Jadi kalau kita mungkin kenal Google, tapi kalau Google itu ibaratnya masuk hutan. Jadi bingung apa yang akan kita cari ketika nyari ini, nyari keywordnya. Dengan public or Paris ini adalah membantu mengerucut lagi, mencari apa yang kita inginkan sesuai dengan apa yang kita inginkan, topik apa penelitiannya. Nah, kita lihat di sini ini adalah indexing ya. Jadi ada yang terindeks dengan Crossref, dengan Scopus, dengan Web of Science, ini kalau internasional jurnal. Kalau yang ini jurnal-jurnal nasional ya biasanya terindeks oleh Google Scholar atau Crossref. Nah, ngomong-ngomong masalah Crossref dan Google Scholar, kalau Google Scholar itu kalau orang punya apa ya namanya tuh ID Scholar, kemudian dia punya yang namanya mesin-mesin atau menyimpan tulisan-tulisannya di mesin sitasi, kemudian dia citate, pasti di Google Scholar-nya ada. Nah, kalau yang Crossref ini adalah indexing mengenai jurnal-jurnal yang terindeks di Crossref itu memiliki digital object identifier atau di DOI disebutnya. Jadi kita bisa, saya misalnya pakai indeksnya, source-nya atau sumbernya dari Crossref. Ini lebih apa ya namanya tuh, mungkin lebih handal ya, bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kebanyakan bahwa yang sudah di sini ya jurnalnya sudah bagus-bagus ya. Nanti ada lagi kalau mau jurnal yang paling bagus lagi, Anda mungkin selain daripada Publish or Paris, saya kenalkan ini kalau misalnya saya pakai jurnalnya apa nih. Nah, ini ada Sinta ya, udah bener belum ya? Ristek Print, coba kita cek. Nah, ini sini nih. Jadi kalau misalnya, Pak, bagaimana saya mencari jurnal-jurnal yang terindeks? Nah, ini Anda ketik aja nih di Sinta Ristek Print, kemudian bagaimana misalnya muncul ini, maka akan muncul tentang source-nya. Nah, ini source-nya, jurnal. Nah, tinggal mau ini indeksingnya ya. Jadi di dalam jurnal itu ada akreditasi S1, 2, 3 levelnya lah gitu ya. Jadi yang mungkin yang paling baik, yang berqualified sekali ini adalah terindeks S1 ya, Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4, Sinta 5, Sinta 6. IKMI sendiri juga punya
yang dikelola oleh saya itu adalah Sinta 4. Jadi ya lumayan lah kita punya grade. Kalau IKMI punya ini, coba ya. IKMI namanya jurnalnya ICT ya. Ada nggak nih? Kok nggak ada? Kalau nggak ada berarti nggak terindeks. Nah ini IKMI tuh. Ini indeksnya ini ya. Jadi H indeksnya 10 ya lumayan lah. H indeksnya bagus ternyata. Wah, berarti ini di apa namanya itu digandrungi ya. Oke. Nah, kalau ini IKMI. Nah, tapi kalau yang lain kalau ingin kita bisa masuk ke Sinta 2, nah ini Sinta 2 nih. Jadi Sinta 2 ini cari aja yang memang komputer, tapi memang banyak sekali. Kalau kita advances, nah ini kita misalnya advances nih. Nah, ini kita cari yang namanya engineering ya. Nah, ini cara mencari engineering, kemudian kita search, maka ini biasanya kalau engineering muncullah kalau Sinta berapa nih? Sinta 2 ya. Oke, jadi Sinta 2 ini coba kita lihat nih di sini ada Journal of Education Science and Technology. Ada lagi kalau untuk komputer cari ya. Nah, ini tinggal next ya. Media komunikasi, jurnal teknik industri, jurnal optimasi sistem industri, teknik elektro, International Journal of. Nah, ini kalau yang wah saya pengen jurnal-jurnalnya yang berbasis AI ya. Misalnya ini kita cari di sini International Journal of Artificial Intelligence. Nah, tapi ini bahasa Inggris semua. Ya, jadi ada yang jurnal memang apa ya namanya tuh sifatnya ya internasional apa namanya internasional jurnal bahasa Indonesia jadi di levelnya. Nah, ini bisa. Nah, coba yang lain lah. Nah, misalnya, nah ini teknik elektro. Nah, ini JTQ ini punya Universitas Ahmad Dahlan. Ini Sinta 2. Wah, jadi kita boleh referensi-referensi dari Sinta 2. Kita cari. Nah, hanya perbedaannya ini harus satu persatu gitu ya. Jadi judul-judulnya gitu ya. Nah, ini tinggal ambil misalnya apa nih tentang eh, analisis. Nah, ini kalau bagi keamanan jaringan ya, cyber security ini analisis investigasi forensik. Wah, ini ada nih di sini. Kemudian ini ada yang namanya sistem pengenalan bunga berbasis. Nah, ini image processing ya. Nah, ini berdasarkan kita bisa diklik muncul nanti dia akan muncul. Nah, maka akan muncul ini langsung tuh. Langsung jurnalnya ya. Itu. Jadi saya harapkan Anda jangan ke Google Scholar tetapi melalui Sinta Ristek Brin ya. Jadi bisa pakai ini. Nah, ini. Jadi kita akan lihat oh ternyata bahwa apa paper-paper yang kita ambil nanti adalah paper-paper yang betul-betul terpublikasi eh, berdasarkan apa namanya kualifikasi daripada jurnal itu ya. Nah, ini ternyata seperti ini. Oh kan. Nah, kita bisa download ya, bisa download. Ya, silakan ya. Oke, itu dari sisi misalnya kita mencari kemana saja sih jurnal-jurnalnya. Nah, saya katakan di sini Risinta Ristek Brin, kemudian nanti cari source, ini cari source, kemudian jurnal. Nah, dari jurnal nanti tinggal ambil S1, S2, S3, S4, silakan ini sesuai dengan kualifikasinya ya. Oke, nah kembali lagi kepada bagaimana kita kalau mencari dengan publish or perish ya. Nah, dengan publish or perish tentunya kalau ini adalah berdasarkan daripada keywordnya. Jadi keyword kita apa ya, kemarin kita mencari keyword misalnya tentang KNN. Nah, ini mencari tentang KNN atau Nearest ya. Nearest naik word.
Ya, perlu diketahui bahwa publish or perish ini akan 200 ya. Akan 200 maksimal akan menemukan. Oleh karena itu, nah kita harus memfilter berdasarkan tahun. Saya ingin yang membahas tentang topik KNN misalnya, yaitu pada tahun 2000, ya sekarang tahun berapa? 2021. 5 tahun ke belakang berarti 2016. Nah, kalau dihitung 10 tahun ke belakang berarti 2000 berapa ini? 2010 ya? Betul ya? 2010. Nah, 2010. Boleh paling maksimum itu 10 tahun ke belakang ya. Ya. Paling bagus lagi 5 tahun ke belakang ya. Ini yang membahas tentang KNN naik bourse, KNN ya. Nah, ini kita cari ya, kita search ya. Maka akan ketemu lagi juga 200 ya, akan ketemu lagi 200 ya. Nah, ini tergantung kecepatan daripada internet. Ya, kebetulan ini 200 ya. Nah, ini 200. Nah, setelah yang di 200 ini kita apain, Pak? Apakah 200-200-nya yang harus kita ambil? Boleh. Ya, kita langsung saja sikat ya di sini, yaitu save as result. Ini ya, yaitu bisa kita copy ya. Nah, ini bisa kita simpan ke Excel. Result for Excel with header. Ya, kita simpan di sini ya, dari 200 yang tadi yang membicarakan tentang KNN ya misalnya ya. Nah, ini kita akan simpan di mana nih? Save result ada nggak Excel? Oh, ini pakai Excel ya. Bentar ya. Nah, ini saya kemarin sudah mengisi sini ya di downloadnya. Hasil. Nah, ini. Ya, coba kita. Nah, ini adalah hasilnya seperti ini yang kemarin ya. Ternyata sudah ada. Oke. Nah, ini kita tinggal filter. Misalnya saya ngambil yang 2021. Nah, ini tentang apa saja yang harus kita inikan. Nah, ini DOI-nya ya. DOI-nya. Nah, tinggal kita linknya diaktifkan sampai sini. Nah, sekarang kita tinggal cari apakah judul ini sesuai tidak dengan apa yang kita maksud. Kalau kita cari tentang KNN ya, mana yang dicari tentang KNN misalnya. Oh, ini KNN digunakan untuk mengklasifikasi malware. Oh, berarti ini tentang KNN nih. Oh, tentang nih satu kita cari. Kemudian cari lagi tentang KNN apa lagi? Misalnya, nah kita cari, kita langsung di sini ambil ya. Kita ambil atau kita langsung aktifkan bahwa ini kita putuskan untuk untuk mengambil daripada si doi itu. Nah, maka ini lalu kita langsung ininya PDF ya. Ya, kita cari ini adalah ke PDF, mana PDF? Ini juga kita harus familiar dengan jurnal-jurnal yang ya cari aja di sini PDF-nya sebentar. Apakah ini open access atau tidak? Kalau open access, alhamdulillah. Kalau tidak open access, nah ini jadi masalah juga ya. Sebentar ya. Oke.
Ahmad Rizal juga suara. Nah, ternyata yang ini dia tidak ada nih. Ya, KNN. Harusnya ini ya, harusnya misalnya ini. Oke, berarti dia tidak open ya. Nggak apa-apa, nggak masalah, kita close ya. Cari lagi, misalnya dari Excel kita cari lagi mengenai misalnya pada tahun 2020 nih, apakah ada tentang apa yang kita inginkan tuh apa ini? Klasifikasi ya, ini banyak klasifikasi ya. Ya, kita cari dari tahun 2020. Oh, ini banyak sekali. Ya. Oke, ternyata ya ini net bias, neural network. Nah, ini misalnya ini apa? Nah, ini coba kita cek KNN. Ya, kita ini KNN juga nih. Oh, ternyata masih ke yang tadi. Oh, di reverse-nya. Sorry. Ini ya, cari lagi. Nah, jangan khawatir, pokoknya kalau misalnya, Pak, saya nggak nemu-nemu jurnal, nggak mungkin ya. Nggak mungkin kalau Anda nggak nemu-nemu, pasti ada. Ya. Nah, ini salah satu contohnya, jadi kita share. Nah, ini tadi mengenai ini, Tekno, ya. Kita ambil dari ini, kemudian di sini ada full text, kita ambil. Nah, pasti di sini ada yang namanya download. Nah, ini. Ya. Kalau udah download, maka kita halo? Belum di-mute ya. Oke, nah sekarang katakanlah Anda sudah banyak mendownload ya. Jadi prakteknya adalah tadi ya, ambil setelah dari publish or perish, simpan ke Excel, dibuka Excel-nya, kemudian dibuka link-nya. Ya, tentunya langkah-langkah itu memang harus kita lakukan ya. Ada lagi tadi caranya lewat ke Sinta. Sintanya melalui Sinta ya, gitu ya. Anda bisa cari itu ya. Kalau saya tadi menerangkan mengenai technical dari public or perish. Nah, selanjutnya ini Anda harus mengkoleksikan ya, harus mengkoleksikan jurnal-jurnal yang Anda ini kan. Nah, misalnya mana nih? Referensi skripsi. Nah, oke, misalnya seperti ini ya. Oh, saya ada 3 jurnal nih. Jadi harus punya yang namanya folder seperti ini. Pak punten, share screen-nya belum ada, masih di Sinta, Pak. Oke, sebentar. Jadi Anda harus punya yang namanya folder, entah itu di D atau di apalah namanya. Ini adalah bikin folder yang namanya referensi skripsi. Nah, jurnal-jurnal yang tadi bersesuaian itu kita simpan. Ya, di skripsi itu disarankan minimalnya ada 10 jurnal. Minimal. Yang seharusnya ya lebih juga nggak apa-apa. Tapi kan tidak masalah gitu ya. Semakin banyak referensinya ya semakin bagus.
Jadi jangan sampai nanti kering akan referensi. Ya, karena nanti semakin banyak kita referensi, itu semakin itu baik di dalam kajiannya. Artinya kita bisa memberikan sesuatu yang lebih ya. Nah, berarti Anda kan baca semua. Nah, ada pertanyaan, sebetulnya berapa sih Pak kalau standar referensi untuk S1, S2, sama S3? Wah, ini kalau mau bikin standar, ya pasti juga kita harus memenuhinya. Ya, sebagai contoh di perguruan tinggi yang waktu saya dulu master, itu kalau S1 itu adalah 30 sampai 50 referensi. Ya, kemudian kalau S2 itu 70 sampai dengan 150 ya. Artinya 80 lah sampai dengan 150. Apalagi kalau S3. Nah, sekarang lagi S3 itu saya referensi saya itu harus 300-an atau 150 sampai dengan 300. Ya. Nah, kemudian halaman kata ya. Kalau kata dihitung juga kalau skripsi ada berapa kata sih. Nah, biasanya kalau S2 itu adalah 35.000 kata ya. Kalau S2 itu 25.000. Nah, sekarang berarti kan kalau skripsi, kalau sarjana di atas 10.000 ya. Kalau 10.000 itu halamannya kira-kira berapa? Halamannya berapa? Taruhlah kalau satu halaman ada berapa tuh? Kalau satu halaman. Ya, coba kita lihat ya. Coba saya akan hitung dulu ya. Kalau misalnya halamannya skripsi itu berapa sih ininya? Ya, saya akan hitung nih. Kalau misalnya oke lah, misalnya satu halaman itu nih, satu halaman nih. Halaman dengan 2 spasi. Nah, satu halaman itu 258. Nah, di kita Anda udah tahu berapa spasi nanti? 1,5 atau 2 spasi? Kalau misalnya 2 spasi, kalau 2 spasi itu sekitar 250 halaman. 250 kata. Nah, kalau misalnya 1.000 kita hitung ya. Kalau 1.000 berarti 1.000 dibagi 200 ya. Ya kan? Misalnya 1.000 kata dibagi 250 1.000 kata ya. Enggak mungkin ya. Kalau 250 kata 10.000 ya mungkin ya. 10.000 sorry. Nah, sampai dengan 15.000 ya. Jadi paling untuk skripsi itu 15.000. Jadi 60 halaman. Ya. Ya mungkin 20.000 lah. Ya. Bisa. Kalau misalnya 2 spasi. Kalau 1 spasi 1,5 spasi itu berarti kan tinggal ini berapa lagi ya. Jadi Anda skripsinya itu paling di atas 60 halaman. Jadi kalau kita berbicara, Pak, berapa halaman sih? 60 sampai dengan 100 halaman ya untuk skripsi ya. Jadi jangan sampai ada skripsi yang 20 halaman, 25 halaman ya. Itu proposal, itu baru proposal ya. Jadi kalau skripsinya itu laporannya paling 60 sampai dengan 100 halaman. Oke, kita lanjutkan bahwa Anda harus membuat folder seperti ini ya. Dari paper-paper yang sudah Anda ambil sesuai dengan bidang riset Anda. Terus selanjutnya gimana, Pak? Selanjutnya Anda jalankan Mendeley. Nah, ini ada trik khusus di Mendeley, awas jangan sampai Anda lupa ya. Saya akan jalankan Mendeley ya. Nah, ini Mendeley. Nah, di Mendeley ini harus diorganisasikan seperti ini. Jadi di sini kalau dulu Mendeley-nya ada literatur search. Sekarang Mendeley-nya tidak ada. Jadi dulu enak tidak pakai publish or perish. Jadi
sebelum Mendeley ini update, ini per tanggal bulan Maret ini ya. Jadi enak, literatur search di situ, kemudian diorganisasikan filenya di situ. Nah, setelah bulan Maret, April ke sini sudah tidak bisa. Jadi tidak ada literatur search di sini. Waduh, saya juga sangat sayang sekali gitu ya. Tetapi banyak jalan menuju Roma, yaitu saya pakai publish or perish. Nah, di sini Anda harus melakukan sebuah organisasi. Jadi saya sering setiap saya paper yang saya publish itu saya sering apa namanya tuh buat di sini ya. Jadi setiap paper yang saya eh, bikin selalu saya bikin folder. Nah, misalnya walaupun sekarang kita contohkan ya create folder. Nah, di sini ada create folder misalnya contoh referensi skripsi misalnya. Nah, saya buat seperti ini. Nah, ini contoh referensi skripsi. Maka akan muncul C di sini kalau berurut ya. Terus Pak, gimana caranya? Apakah di-add manual atau otomatis? Nah, ini juga menjadi bahan perbincangan. Ada dua cara. Bisa di-add atau juga bisa otomatis. Ya, terserah. Pokoknya mana yang paling enak. Supaya apa? Nah ini yang otomatis ini begini maksudnya. Setiap kali kita dapat referensi, simpan ke folder yang tadi. Setiap kita dapat referensi, simpan ke folder yang tadi. Jadi tidak usah lagi di-add lagi di Mendeley. Nah, sebagai contoh gini, kalau add kan begini nih, add, nah maka dia akan mencari kan ke mana nih ininya, apa namanya tuh si foldernya. Nah, tadi kita kan bisa di sini nih, referensi skripsi. Nah, ini kan. Maka kita ambil kan tiga-tiganya. Nah, maka dia akan muncul di sini. Akan muncul di sini. Nah, ini ya. Jadi Anda harus pandai dari mulai sekarang. Wah, ini apa sesuai penelitian saya nih, simpan. Sesuai penelitian saya nih, simpan gitu ya. Nah, sekarang bagaimana kalau seandainya secara otomatis? Nah, secara otomatis itu gini. Jadi pastikan si folder ini menjadi folder otomatis, namanya watch folder. Nah, ini ada tools ya, klik menu tools. Terlihat ya di sini Mendeley? Halo? Terlihat, teman-teman? Ya, terlihat, Pak. Ada Terlihat, tools. Pak. Kemudian di sini ada option. Lalu di sini ada file ada watch folder. Nah, ini watch folder. Jadi di sini ada watch folder. Nah, saya membuat watch folder ini adalah di apa ya tadi itu. Nah, harus hati-hati juga. Desktop Pak, tah? Yang tadi tah? Ya desktop betul. Di Di mana? user, Desktop itu ada di mana? User. terus Asus berarti ya, terus bawah ada desktop Nah kan ya? ini, awas jangan diklik semua. Jadi desktop. Nah ini saya ada watch folder itu tadi mana? Skripsi. Referensi skripsi yang atasnya riset. Mana ini? Oh, Ini ya. nah, ya. Ya ini ya. Nah oke. Jadi ini kita checklist. Jadi nanti kalau kita ada apa? Ada muncul ke apa? Ada ini lagi ke situ, maka kita masukin gitu ya. Ya, oke. Sini play aja, play. Ya. Ya, play. Oke. Ya. Oke. Nah, ini ya. Nah, sekarang kita cek ya. Kita coba mulai nambah file ya, nambah file. Ada di mana nanti kan gitu ya. Nah, kita cari lagi deh. Coba sekarang kita cari dari Sinta. Ya, kalau tadi kan melalui publish or perish ya. Kita cari melalui Sinta. Nah, misalnya kita ambil dari Sinta mana tuh? Sinta 3 ya. Sinta 3 supaya Anda tahu ya. Oke, kita ambil dari Sinta. Ya, dari Sinta.
Kalau Pak ada kelas tuh Pak online. Sebentar. Sebentar kita ini udah kelihatan ya, ada Sinta ya. Nah, kemudian kita cari deh misalnya Sinta 3, kemudian kita advance, kita ambil yang areanya adalah engineering. Ingat ya, kalau komputer itu engineering. Sepertinya Anda mungkin lebih enak ke sini ya daripada publish or perish ya. Soalnya Tapi kayaknya langsung bisa di-download ini Pak. yang mana? Ya yang Sinta kan langsung bisa Ya, di-download tapi nanti pada atau saat kebatas karena yang ngumpulin tuh dari masing-masing universitas gitu. ya, soalnya tapi nanti ada keterbatasannya gini. Pada saat nanti kita melakukan data kuantitatif tentang masalah misalnya papernya dari mana saja, nama jurnalnya apa, ini kita manual lagi gitu. Kalau dari publish or perish, begitu masuk kita ambil Excel-nya, itu sudah kita tidak mikir lagi nama jurnalnya apa gitu. Ya, kalau ini dokumennya langsung kita dapatkan, tetapi nanti kita inventarisir pada saat nanti. Nah, awas loh, nanti perbedaan Anda nanti bedanya skripsi sekarang dengan skripsi yang udah lalu itu bedanya pada bab 2. Pada bab 2 itu kita akan lakukan systematic literature review, bukan literature review. Apa bedanya? Kalau literature review itu hanya sebatas pengertian, penelitian terdahulu, Bu. Nah, seperti itu. Tetapi kalau systematic literature review itu adalah bagaimana tahapan-tahapan mendapatkan sebuah literature review dengan melalui metode tertentu, strategi dan seterusnya gitu. Paham ya? Makanya saya tadi ajarkan kenapa pakai publish or perish. Wah, ribet banget. Memang ribet. Tapi kesananya enak karena kita sudah punya tabel. Nanti tabel itu tinggal disortir, tahunnya sudah ada. Contoh begini, ketika di dalam SLR, Systematic Literature Review, itu presentasi tentang penelitian Anda, tahun berapa saja yang paling banyak? Ayo, kalau kita tidak punya data kuantitatif, gimana? Bingung kan? Wah, harus bikinin gitu ya. Ya, jadi bedanya kalau tadi kalau pakai publish or perish didapat kemudian nanti kita ke Excel kita dapatkan itunya. Kita tinggal sortir. Kemudian kita tinggal ambil dokumennya. Tapi kita sudah punya tabel. Nah, kalau misalnya melalui Sinta, kita cari apa ya sekarang kan gitu ya. Cari apa nih sekarang? Karena di sini tidak ada keyword, yang adanya title. Ingat, beda kalau keyword itu adalah kata-kata yang mengandung apa yang kita maksud. Tapi kalau title itu harus persis. Nah, tetapi keunggulannya ini adalah langsung dapat dokumennya. Kelemahannya apa? Kelemahannya pada saat nanti kita ditanya tentang berapa jurnal yang didapatkan di tahun 2000 sekian, kita nggak bisa jawab, akhirnya kita lakukan manual tabulasi tadi yang kuantitatif. Yang dimaksud dengan data kuantitatif itu adalah seperti ini ini. Jadi kalau pakai ini sudah dapat. Contoh ini udah bisa dibikin grafik kan? Nggak percaya? Nggak percaya kan? Kalau ini bisa dibikin grafik? Nah, contoh nih. Kita bisa bikin grafik dari sini. Set. Misalnya apa ya? Ini udah bisa bikin grafik kan? Insert. Misalnya berapa persen? Tuh udah bisa bikin. Tuh grafiknya. Ya, tinggal jumlahnya sama tahunnya. Ya, jelas ya. Ini kalau menggunakan publish or perish. Ya, ribet dikit lah. Nggak apa-apa. Ya. Nah, kita lanjutkan. Kita akan mencoba mengambil dari Sinta. Sinta, engineering, tadi Sinta 3. Kemudian, saya ambil misalnya
apa ya? Coba ada nggak? Jurnal, pokoknya informatika. Lama juga sini. Judulnya tidak ada. Ini jurnal. Sorry, engineering ya, sorry. Engineering. Nah, ini search engineering. Nah, ini misalnya ini. Oke. Nah, apakah di sini ada? Oke, pengujian aplikasi black box, kemudian desain waterfall. Apa ini? Ya, tetap aja harus dibaca kan? Harus dibaca, harus ditelaah, game edukasi, penerapan, analisis, wireless. Susah juga di sini. Gimana nih? Supaya cepatnya aja ya. Misalnya ini sudah dapat ANP. Nah, misalnya ini ya. Aduh, ada kaitannya nggak? Nggak apa-apa, nggak ada pasti ya. Ini langsung download. Langsung di-download. Download. Ini sepertinya. Nah, ini langsung ya simpan. Nah, kemudian dia pasti ada di menu download di sini. Kemudian kita pindahkan ke tadi referensi skripsi. Ini nomor 4. Nah, kita pindahkan. Nah, karena si folder ini sudah dijadikan watch folder, maka ya oke, tadi kita pindahkan ya ke sini ya. Tuh, sudah jadi 4. Nah, sekarang bagaimana posisi di Mendeley? Ya, kita pindahkan. Bagaimana posisi di Mendeley? Nah, apakah sudah ada di sini? Kita coba udah di sini belum ya? Ternyata nggak ada. Nah, kita cari di sini di all dokumen. Nah, all dokumen itu adalah ibaratnya rumah, tapi belum ada kamar-kamar. Jadi semua dokumen ada di all dokumen situ. Ada di rumah itu. Tetapi tadi kita harus ingat bahwa, wah saya tadi meng-add nih di watch folder. Kita edit aja, kita klik ini, disortir, hari ini ada nggak? Nah, ini kan tadi. Jadi kita nggak usah add lagi. Dari sinilah kita bisa melakukan apa namanya tuh ini ditarik ke ini ke sini. Nah, jadi ada 2. Satu di all dokumen, yang satunya di referensi ini. Nah, kalau misalnya kita belum dimasukkan ke sini, berarti di sini juga belum ada. Nah, itu ya. Nah, kemudian jangan lupa di Mendeley kita lihat di sini. Yang pertama, nih, yang harus Anda lihat ini harus dirapihkan. Apakah ini benar judulnya? Nah, ini kita klik 2 kali. Klik 2 kali. Nah, ini sama enggak nih title-nya? Kemudian jurnal informatika pengembangan IT, benar enggak nih jurnalnya? Kemudian tahunnya, kemudian volumenya, kemudian abstraknya. Kalau abstraknya belum ada, ya ini pakai abstrak yang ini dikopikan. Kemudian dan seterusnya. Ya, jadi kita harus detail dulu nih mengurusi tentang masalah organisasi di sini. Nah, contoh yang ini nggak ada nih. Coba kita lihat klasifikasi jenis kendaraan menggunakan metode extreme learning machine vehicle. Nah ini, nah ternyata abstraknya nggak ada nih. Kalau abstraknya nggak ada, otomatis kita harus, nah ini kopikan, kemudian ini copy ya, copy, lalu kita paste di sini di abstrak. Ini paste di sini, thread. Nah ini harus kita rapikan sehingga ini sudah kelihatan ya. Nah ini publishernya belum ada nih. Nah, ini publishernya belum ada. Orang lain ada semua nih. Publisher ada nih yang lain nih. Ini publisher kan jurnal internasional. Nah, jurnalnya, maksudnya jurnalnya berarti jurnal itu ada di mana? Nah, kalau ini kan jurnal informatika. Nah, berarti ini harus
Nah, ini Jatim. Nah, ini Jatim. Ini di copy, kemudian jurnalnya apa namanya ini? PES gitu nih. Sehingga nanti di sini ada tuh, nih jurnal informatika. Jadi Anda harus perhatikanlah hal-hal yang seperti ini. Paham? Ya. Jadi jangan sampai kosong. Termasuk perhatikan masalah si autornya. Jadi autornya ini harus terisi. Ini benar enggak urutannya? Ya. Jelas. Ada pertanyaan sampai sini? Halo? Ada pertanyaan? Halo? Ada pertanyaan? Jelas, Halo? Pak. Jelas, Pak. Jelas ya? Jelas. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah kalian sudah menyiapkan pencarian jurnalnya? Belum, Pak. Belum. Berarti janji ya, yang akan datang harus sudah siap seperti ini. Siap. 76, Ya. Pak. Ya? Sudah siap? Hah? Sudah siap belum? Tahun apa minggu ini? Ya, Hah? bingung berarti harus nyari sesuai topik kan, Pak ya? Ya, iya makanya. Ya, sok makanya nggak apa-apa. Anda kan udah saya ajarin topik saya apa dan seterusnya. Ya, harus nih nggak apa-apa. Nanti gini aja, daripada Anda nggak jalan, ya apa yang Anda pikirkan di situ cari referensinya, cari jurnalnya, kemudian diorganisasikan seperti ini sampai ke Mendeley. Jadi sampai ke sini nih. Dari sinilah nanti saya akan lihat mana yang dibuang, mana yang ini. Nah, disitulah nanti kita akan melakukan sebuah review. Nanti teknik selanjutnya ada review. Review itu ini gini. Contoh ya. Nah, review itu ada dua, Mas. Ya, kita lihat ke Mendeley ini. Saya minta Anda melakukan analisis terhadap abstrak ini. Ya, analisis terhadap abstrak ini. Yang di mana nanti keywordnya apa yang harus ada di abstrak. Ya, yang pertama adalah yang harus ada di abstrak itu adalah problemnya. Ya, yang kedua adalah tujuannya. Yang ketiga adalah metodenya. Yang keempat adalah tahapan metodenya. Yang kelima adalah hasilnya. Oke? Jadi nanti kita kasih warna nih. Nah, ini adalah general nih. Ini klasifikasi adalah proses menemukan model atau fungsi yang menggambarkan membedakan. Saya coba cek ya. Kita coba abstrak nih. Kita lihat nih di abstrak itu harus ada apa saja. Nah, pertama ada latar belakang, yang kedua ada tujuan, yang ketiga ada metode, ada yang keempat itu ada yang namanya mind finding, artinya temuannya apa. Yang kelima itu adalah ada conclusion. Conclusion itu adalah hasilnya. Paham? Ingat ya. Satu apa? Di abstrak itu harus ada background, latar belakang. Yang kedua, latar belakang itu tentunya ada problem. Yang kedua ada tujuan. Yang ketiga ada metode. Yang keempat ada temuan. Ya. Dan yang kelima ada conclusion atau ada hasil. Nah, dari abstrak inilah maka kita akan bisa mengidentifikasi kelima ciri-ciri yang ada di abstrak. Paham? Kita pengen ini. Paham nggak? Paham ya? Paham, Pak. Oke. Ya. Literaturnya kita ini ya, analisis berarti ya. Apa? Tapi sebenarnya kita bisa ngambil kesimpulannya dari abstrak aja kan, Pak? Bukan mengambil kesimpulan, tetapi melihat ya. Kalau mengambil kesimpulan berdasarkan kita bisa mengidentifikasi. Jadi setelah nanti Anda dapat
Anda dapat nih apa namanya tuh si paper-paper ini, masukkan ke dalam Mendeley. Dari situlah kita akan mengidentifikasi. Ya. Jadi mengidentifikasi sebuah tulisan yaitu di abstrak. Apa itu abstrak? Abstrak itu adalah miniatur dari hasil penelitian. Jadi orang kalau membaca abstrak, dia paham, dia tahu isi daripada 100 halaman itu, Mas. Jelas? Ya, jelas, Pak. Ya. Jadi itu kan ada tuh di e-learning tuh apa itu abstrak ya. Nah, nanti abstrak itu ada dua, ada abstrak pra penelitian dan ada abstrak setelah penelitian. Abstrak pra penelitian atau sebelum penelitian, maka kita belum punya hasil, tetapi adalah harapan atau sesuatu dugaan yang akan kita capai. Itu di proposal biasanya. Nah, ketika nanti kita sudah melakukan penelitian, maka abstraknya diganti menjadi conclusion atau hasil penelitian yang tadinya semula di akhir kalimat abstrak itu adalah harapan atau dugaan, maka pada saat Anda sudah melakukan penelitian, yaitu berarti sudah ada hasil. Nah, di proposal ada berapa bab sih yang harusnya? Oleh karena itu di proposal itu adalah satu latar belakang, yang kedua literatur review, yang ketiga adalah metodologi. Karena yang 4 dan 5 itu adalah Anda harus melakukan penelitian dulu untuk bisa melaporkan hasil. Oleh karena itu, si proposal itu hanya 3 bab. Bab 1, bab 2, bab 3. Nanti setelah proposal dilanjutkan lagi ke bab 4, bab 5 setelah Anda melakukan eksperimen. Begitu. Paham? Oh, gitu ya, Pak ya. Makanya kalau teman-teman yang biasa dari universitas lain proposal tuh itu. Iya, bab 1, bab 2, bab 3. Ke proposal. Nanti bab 4, bab 5-nya setelah dilakukan uji proposal, baru Anda lakukan eksperimen, baru menuliskan hasilnya bab 4, bab 5. Pada dasarnya, kalau Anda ikuti diskusi seperti ini, dan ngikuti apa kata-kata saya, dan instruksi saya, insya Allah nggak ada masalah. Contoh, instruksi saya ini, kumpulkan, Anda lakukan ini minggu depan, Anda harus lakukan, jangan mendebat aja udah. Gitu, Mas. Itu kuncinya. Ya kan? Nah, ini yang menjadi masalah kan yang males, yang ini kan gitu. Ya, yang enggan, males lah. Kan gitu ya. Apa-apaan sih ini? Nah, gitu. Jelas ya? Oleh karena itu saya selalu setiap Jumat, ya karena supaya sorenya juga bergabung gitu ya, jadi jam 3 lah, setengah 4 lah gitu ya, kita mulainya. Ada pertanyaan? Silakan, ada yang didiskusikan lagi, disampaikan, bukan pertanyaan. Gimana? Izin bertanya, Pak. Silakan, Royani. Kalau untuk judul, Pak, menentukan judul itu setelah menentukan penelitiannya atau gimana, Pak? Atau Gini, Mas. Ini yang kadang-kadang keliru. Judul tidak boleh berubah. Nggak bisa, pasti berubah. Yang tidak boleh itu topik. Contoh topik itu gini. Mas Punten, Anda ada di mana posisinya? Di apa bidang yang di hobi apa? Bidang di hobi. Ya, yang hobinya apa? Bidang informatikanya. Hobinya di Pak, hobinya di mana? Maksudnya di bidang kerjanya atau di hobi? Bukan. Bidang kan komputer itu mungkin nggak saya ulangi lagi ya. Bahwa di topik penelitian itu di dalam informatika itu ada AI, ada database, ada programming, ada networking. Nah, Anda di mana? Di itu, Pak, di database, Pak. Oke. Database. Ya. Fix database. Ya, karena rencanakan saya tuh untuk di Sarpras tuh, Pak. Oke. Nah, database. Nah, Anda harus mencari itu database, itu topik Anda. Dari topik diturunkan ke judul, ya kan? Iya.
Nah, sekarang Anda akan mengamati atau meneliti database itu apa saja, aspek apa saja database itu. Apakah keamanan database-nya, arsitektur database-nya, kemudian desain database-nya. Ayo, kita lebih detail lagi. Apa? Paling di desain database, Pak. Oke. Ketika di desain database, Anda cari masalah-masalah apa saja yang sering dijumpai di dalam desain database. Apakah ada yang namanya misalnya redundansinya, anomalinya, kan gitu ya. Itu problem. Nah, barulah di situ saya topiknya berarti menentukan topik di database design. Ya kan? Itu topiknya. Nah, di bidang database design. Nah, baru judul. Diangkat judulnya. Judul itu sesungguhnya untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di objek penelitian kita. Katakanlah Anda di perusahaan. Anda punya solusi apa dengan database design untuk menyelesaikan masalah di perusahaan? Paham maksud saya? Paham, Pak? Nah, oke. Contohnya, berarti Anda silahkan nanti sholat hajat seperti istikharah. Iya. Nah, berarti, saya ini adalah database desain berbasis ini untuk perusahaan ini. Kalau begitu, apa yang harus dilakukan? Mencari literaturnya. Gitu. Apa yang dicari? Ya itu tadi. Berarti tentang database design, kemudian faktor-faktor yang menyebabkan tentang apa yang mendukung terhadap database design dan seterusnya. Itulah yang harus dicari oleh mesin pencari tadi dalam bentuk dokumen jurnal. Kumpulinlah, nggak apa-apa ada 10. Maka kita nanti disitir itu adalah diringkas mana nih yang kita sortir ya, yang kira-kira cocok untuk itu. Itu apa namanya tuh kegiatan kita. Itu Mas, paham? Paham ya? Paham ya? Oke. Ya, ada pencerahan? Ada pencerahan Mas Roy Hayoryani? Ada pencerahan. Oke. Ya. Ya, alhamdulillah. Ya. Terima kasih ya, Pak. Oke ya. Jadi teman-teman semuanya, kita harus minggu depan sudah punya 10 dokumen paper yang sudah ada di Mendeley. Saya akan nanti uji ini nih. Saya akan uji petik nanti nih. Ayo kumpulin mana papernya. Saya akan kasih misalnya si siapa nih? Misalnya tadi Mas Royani kemarin membicarakan atau bertanya ke ini. Apakah Anda sudah? Nanti saya akan lihat mana Mendeley-nya. Nah, seperti apa? Itu saya akan seperti itu. Ya, supaya saya pengen Anda tidak hanya dengerin tetapi dikerjakan, betul. Jadi skripsi itu sangat gampang ya apabila kita mengerjakan dan akan sangat sulit apabila kita tidak mengerjakan. Nggak ngapa-ngapain itu kita nggak bisa gitu. Udah pokoknya sekarang ini aja udah. Begitu. Itu prinsip yang sederhana ya. Jadi ini kadang-kadang Anda ini banyak pertimbangan gitu ya. Masa nanti sampai tahun depan nggak ketemu topik, nggak ketemu judul, ya kapan mau ngumpulinnya kan gitu. Ya, Suhari ya, gitu. Jadi sekarang Pak. Ya gimana? Ada pertanyaan? Masih Pak, tadi nggak apa-apa, nyimak aja. Cuma nanti berarti hasil akhir ini waktu berarti UAS tuh istilahnya kita udah nyusun bab kan Pak ya? UAS ini paling tidak saya lihat abstrak Anda mau kemana kan gitu. Dari situlah baru mau dari situlah nyusun proposalnya. Tapi saya mencoba ya begini. Walaupun sudah selesai di mata kuliah ini karena saya punya perasaan punya tanggung jawab gitu ya untuk meluruskan gitu
bahwa apa itu riset problem, apa itu, saya pengen terus diskusi seperti ini gitu. Ya. Jadi seminggu sekali lah saya akan seperti ini gitu ya. Begitu. Paham? Ya. Ya, oke. Jadi kita akan mulai menyusun abstrak apabila Anda sudah ini. Nah, ciri-ciri tadi abstrak itu adalah yang pertama ada background, yang kedua ada yang namanya tujuan, aim, tujuan. Ya, kemudian yang berikutnya ada metode, ada finding, kemudian ada conclusion. Coba kita identifikasi aja dulu. Mana yang disebut dengan background atau problem? Coba yang saya blok ini kira-kira apa nih? Sampai mana nih background-nya? Mana sampai mana kira-kira background-nya? Klasifikasi adalah proses menemukan model atau fungsi yang menggambarkan dan membedakan kelas atau data. Ini background atau bukan? Halo? Kelihatan kan ya mandelenya? Kelihatan, Pak. Nah, Kelihatan. berarti ini adalah background kan? Nah, kita catat di sini. Ini background. Oh. Kemudian, algoritma KNN merupakan algoritma klasifikasi berdasarkan pembelajaran dari data yang sudah terklasifikasi sebelumnya. Algoritma KNN merupakan algoritma yang sangat bagus dalam menanggapi beberapa kasus yang salah satu kelebihan antaranya adalah tangguh terhadap data training yang noise. Nah, berarti ada sebuah latar belakang yang melatar belakang kenapa harus menggunakan KNN. Oke? Ya, ini berarti masih background nih. Ya. Nah, ini masih background. Sampai sini, ini masih background. Sampai sini, masih background. Nah, ini masih background. Nah, yang ini adalah tujuan. Ya, ini adalah tujuan. Ya. Selain daripada background, di sini juga ada tujuan, ada juga metode. Ya, jadi di sini ada tujuan dan metode. Ya, kemudian pada pertanyaan akan melakukan integrasi. Nah, sayang, kita bisa kelihatan di sini kok nggak ada hasilnya. Nah, jadi kita bisa mengomentari bahwa paper ini pada abstraknya, tidak terlihat adanya suatu pemecahan masalah atau finding dan hasilnya. Oleh karena itu, apakah kita berhenti sampai di sini bacanya? Tidak. Kalau ada paper yang seperti ini, maka kita harus bacanya sampai ke conclusion. Bagaimana nih kesimpulannya? Harusnya dia kesimpulannya itu menceritakan diambil ke abstrak gitu. Nah, ini kesimpulannya apa nih harusnya? Gitu, Mas. Jadi kalau Pak bagaimana kita? Nah, harusnya ini. Ya, harusnya dia dari tahap pengujian dalam metode konvensional dan pengujian menggunakan algoritma genetika dalam kasus klasifikasi menunjukkan hasil yang berbeda. Nah, hasil yang berbeda ini seperti apa? Inilah yang disebutkan data kuantitatifnya. Nanti Anda dalam menyusun abstrak di dalam skripsi, setelah melakukan hasil penelitian, yang baik itu adalah harus menunjukkan apa hasilnya, conclusion-nya apa. Ya. Kalau tadi conclusion-nya kita apa ya ini maksudnya? Hanya baik aja udah. Maksud baik itu seperti apa? Nah, itu kurang dijelaskan. Walaupun memang di dalam abstrak itu ada batasan kata. Mungkin dia takut gitu ya. Takut ini adalah melebar. Karena di dalam abstrak itu paling maksimal itu 200 kata. Ya, 200 kata. Tapi bukan berarti harus mengirit seperti ini. Ya, kita bisa, ini abstraknya kurang bagus nih.
kan gitu. Abstraknya kurang bagus. Nah, kalau yang bagus itu adalah ada hasil gitu. Ya, background-nya ada, tujuannya ada, metodenya ada. Tetapi begitu masuk kepada finding-nya apa nih? Finding dan conclusion-nya itu tidak tercermin secara detail atau secara jelas. Itu Mas caranya. Oke? Nah, semakin banyak kita melakukan ini, teman-teman ya, semakin banyak nih melakukan baca abstrak, semakin kita mahir. Ya, jadi untuk paper 10 paper sih nggak ada masalah kan gitu. Begitu kira-kira. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada mungkin saya close aja. Terima kasih. Silakan, ini ada 50 orang lebih. Pak, sebentar Pak. Ya, Satu silakan. Pak. Kalau yang dimaksud kata kunci itu apa Pak? Oke. Di bawah abstrak tuh Pak. Keyword ya. Iya. Keyword adalah suatu kata yang sering ditulis di dalam abstrak. Seberapa sering kata itu adalah keyword. Dan itu maksimalnya 5. Oke, kita coba lihat lagi mengenai yang coba kita lihat. Jadi kita juga harus ini data mining. Ada nggak data mining? Ada nggak data mining di sini? Jadi kata kunci itu adalah sebuah kata yang sering digunakan di dalam abstrak itu. Bukan sekarap dewek ya gitu ya. Ini kadang-kadang saya juga, mana ini kata kunci? Contoh misalnya, ada nggak di sini data mining? Kalau nggak ada, ya jangan dikasih. Nah, contoh misalnya KNN. Ya, KNN. KNN ada berapa nih? Oke, 1, 2, 3. Tapi bukan berarti harus tulis Snakeboard. Jadi ini KNN 1, 2. Oh iya ini KNN. Algoritma ada nggak? Yang sering aja. Maksimal itu adalah 5. Maksimal itu adalah 5. Itu Mas, oke? Oke Pak. Ya. Saya pengennya ramai ini ya, tapi mungkin bingung juga ya. Karena mungkin apa yang mau saya diskusikan dengan Pak Dian ya gitu ya. Gitu. Itu dia Pak, bingung. Ya karena kita tidak prepare, makanya ikutilah kata-katanya. Jadi gini teman-teman, coba mindset kita jangan karena ini adalah nanti saya dapat nilai bagus, saya nggak ada kaitan ini dengan nilai. Terus terang aja, saya kadang-kadang suka gimana ya, nilai kalau misalnya sehari kamu nilai A, sekarang saya kasih A misalnya. Tapi kan A juga harus dipertanggungjawabkan kan gitu ya. Ya, betul Pak. Ya, saya ingin dengan diskusi kita itu Anda itu benar-benar itu saya butuh gitu. Bahwa saya tuh butuh diskusi ini gitu. Bukan saya harus karena kewajiban harus bagaimana gitu. Karena saya juga kan sekarang sok buktinya harusnya e-learning. Tapi saya nggak mau. Karena saya ini adalah harus ini disampaikan begitu dengan seperti ini. Begitu. Oleh karena itu tolong imbangi, ikuti kata-kata saya, ikuti instruksi saya. Kalau misalnya minggu depan Anda harus begini, silakan Anda ikuti sehingga minggu depan Anda bisa ngikuti. Begitu. Jadi jangan hanya formal. Sementara kadang-kadang saya juga membaca keluhan mahasiswa, inilah begini, begitu diajak berdiskusi seperti ini, bingung dia, nggak ada bergeming satupun. Ya, makanya oleh karena itu saya ajak Anda, ayo mana yang mau diskusi tentang riset ini? Jelas? Jelas Pak. Oke ya. Mas Sigit, gimana Mas Sigit? Silakan Mas Sigit dulu barangkali. Mas Sigit? Pak Sigit juga ini kemana ini? Ines, Rubangia, terus apa? Ya Pak. Ya apa nih Ines? Duduk diam aja Nes. Soalnya nggak punya kuota. Aduh. Terus apa nih? Ya, Fajar Sodik ngomong, ayo. Jangan di chat lah, biar teman-teman tahu. Ayo. Terkesima rupanya. Ya, silakan izin bertanya. Apa bertanya? Kalau kamu nggak ini
Silakan nulis lah, nggak apa-apa. Halo? Halo? Langsung aja Fajar Sodik kalau mau bertanya supaya enak. Langsung. Dan teman-teman juga harus tahu. Nggak ada. Yang lain? Sebelum nunggu Fajar Sodik mau bertanya katanya? Bapak, saya mau konsultasi nih, Pak. Oke, si Fajar Sodik bertanya, sebentar ya, sorry ya. Dalam abstrak kan harus 200 kata. Minimalnya berapa? Gini, abstrak tidak boleh lebih dari 1 halaman. Oleh karena itu, kalau 200 kata itu kira-kira setengah halaman kalau nggak salah. Kita lihat aja, dan harus spasi. Jadi harus 1 spasi abstrak itu. Kemudian umumnya abstrak itu tidak ada paragraf ya. Tidak ada paragraf. Jadi dia 1 paragraf penuh 1 spasi. Nah, sekarang pertanyaannya minimalnya berapa? Sekarang kalau tadi adalah abstrak itu harus ada unsur 1 background, yang kedua tujuan, yang ketiga adalah metode, yang keempat itu adalah finding, hasil temuan, yang kelima adalah conclusion, berarti ada 5. Taruhlah kalau satu unsurnya itu ada 1 kalimat, dari 1 kalimat itu ada katakanlah 20, berarti kan bisa 100 ya, 20 kali 5, kan gitu. Artinya apa? Jangan terlalu pendek, tapi tidak membuat unsur itu gitu. Ya, kita lihat tadi yang tadi aja. Coba saya cek ya, kita cek ya. Ini kira-kira ada berapa? Kita kopikan ke Word coba ya. Ini ada berapa? Ya. Ya, coba kita lihat nih si siapa namanya tuh tadi Fajar Sodik. Ya, kita lihat nih. Ini adalah 139. Ya, ini adalah 138 nih yang disorot. Kalau 200 kira-kira ini adalah 139 segini. Berarti seperti ini kan? Dengan taruhlah ini begini. Berarti kalau 200 nih, misalnya 200 kita kopikan aja. Nah, ini 200 coba. Nah, ini udah 212. Nah, ini nggak boleh kalau lebih dari 200. Jadi kepanjangan. Ya, artinya singkat, padat, jelas. Yang memenuhi 5 daripada unsur tersebut tadi. Oke? Paham ya, Sodik ya? Silakan, Suhari. Waktunya 5 menit lagi ya. Silakan, Suhari. Bapak izin bertanya. Nah, sebelum kita mau menyusun abstrak tuh apa sih yang harus kita persiapkan terlebih dahulu? Makasih, Pak. Oke. Yang harus disiapkan terlebih dahulu adalah papernya sudah ada. Ya, sudah baca. Kita sudah baca. Nah, tadi ada saya katakan bahwa abstrak itu ada 2. Abstrak sebelum melakukan penelitian dan abstrak setelah melakukan penelitian. Kalau abstrak sebelum melakukan penelitian biasanya tertuang di dalam proposal penelitian, artinya proposal skripsi ya. Apa bedanya? Bedanya adalah pada saat nanti di bagian hasil itu bukan hasil tetapi harapan atau rencana yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Paham maksudnya? Ya, karena kan kita belum melakukan penelitian.
Nah, tetapi kalau sudah melakukan penelitian, maka kita ubahlah abstrak tersebut menjadi hasil atau finding dan kesimpulan. Paham? Baik, Pak. Terima kasih. Oke, gitu ya. Terus berikutnya apa lagi? Intinya bahwa tadi saya tekankan lagi di dalam abstrak itu ada 5 yang utamanya ya, yaitu ada background, ada metode, ada tujuan, ada hasil, ada conclusion. Nah, kalau misalnya abstraknya itu di proposal berarti ada background, ada tujuan, ada metode, kemudian ada harapan yang akan diinginkan setelah permasalahan itu diselesaikan gitu. Oke, mungkin itu atas aduh ini nih. Satu lagi, kalau nggak dijawab nih bahaya nih. Pak, saya izin bertanya, data kualitatif dan kuantitatif itu seperti apa? Gini, data kuantitatif adalah data yang berupa angka-angka. Misalnya ada nomor, ada tabel, pokoknya angka lah. Presentasi, penjualan, dan seterusnya. Sedangkan data kualitatif itu adalah hasil daripada wawancara. Jadi orang ngomong nih, kita tulis itu adalah kualitatif. Tetapi kalau harga minyak, harga barang, ya kan, itu adalah kuantitatif. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Mungkin itu teman-teman semuanya. Terima kasih atas kehadirannya dan tetap semangat. Ya, minggu depan kita ketemu lagi. Sekali lagi, mohon ikuti apa yang saya instruksikan supaya Anda tidak ada kendala di ininya. Karena ini adalah harus step by step. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.